Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melaunching kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD dan kris retribusi pada Jumat 6 Oktober 2023. KKPD dan kris retribusi ini merupakan kolaborasi Pemkot Kediri, Bank Jatim, dan BNI. Penerapan KKPD telah tercantum dalam Perwali Nomor 29 Tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD di lingkungan Pemkot Kediri. Hal ini sekaligus mengimplementasikan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD. Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kediri, M. Khoirul Rafiq, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Head Area BNI Wilayah Kediri Jordi Aditya, Kepala BNI Kediri Enrico Anas, Kepala OPD terkait, perwakilan unit pelayanan masyarakat dan tamu undangan lainnya. Syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Esa dan juga tentunya berkat rahmat Tuhan. Kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 6 Oktober 2023 dalam rangka acara yaitu launching kartu kredit pemerintah daerah dan optimalisasi penerimaan daerah menggunakan kris. Boleh tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan kami hormati. Sebelum kita mengawali acara di kesempatan pagi hari ini untuk menambah keberkahan dan kenikmatan acara, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Amir Masruki. Disilakan. Dan perkenankan saya membacakan doa menurut agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas izin dan ridho-Mu. Pada hari ini kami dapat menyelenggarakan launching kartu kredit pemerintah daerah dan optimalisasi penerimaan daerah menggunakan kris. Maka berikanlah ridho-Mu agar kegiatan ini membawa manfaat dan barokah bagi kami semua. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Amir Masruki dan Bapak Ibu tamu undangan kami hormati. Perlu kami informasikan, perlu kami sampaikan pada hari ini launching kartu kredit pemerintah daerah dan optimalisasi penerimaan daerah menggunakan kris, sekaligus juga banyak sekali salah satu manfaat yaitu penggunaan KKPD ini, salah satunya tentunya mendukung program non tunai pemerintah dan meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pemerintah Kota Kediri. Betul sekali Vicky, tentunya menggunakan kris ini adalah cepat, mudah, murah dan juga aman Bapak Ibu. Sekali lagi boleh saya tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti, ini dia sambutan Kepala BPKAD Kota Kediri kepada yang terhormat Bapak Sugeng Wahyu Purbakelana SE MSI. Disilakan. Sementara itu, Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sugeng Wahyu mengatakan KKPD ini dapat digunakan untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa dan perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan. Porsinya 40% untuk KKPD dan 60% untuk uang persediaan tunai. Manfaat KKPD ini juga banyak, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, mengurangi risiko korupsi dan penyimpangan, mendukung program non-tunai pemerintah, serta meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah atau KKPD ini merupakan salah satu inovasi dalam bidang pembayaran non-tunai yang dilakukan oleh pemerintah. KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa belanja barang jasa serta belanja modal, juga belanja perjalanan dinas melalui mekanisme uang persediaan. Adapun sesuai ketentuan dan proporsi terkait dengan uang persediaan ini sebesar 40% untuk
KKPD dan 60% yang digunakan untuk UP tunai. Adapun manfaat terkait dengan KKPD yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi pembayaran, dan kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga adalah mengurangi risiko korupsi dan penyimpangan, dan yang keempat tadi sampaikan mendukung program non tunai pemerintah, dan yang lima adalah juga untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam penggunaan KKPD ini kita juga telah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama kita sudah menetapkan Perwali nomor 29 tahun 2023 tentang penetapan tata cara penggunaan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD di pemerintah Kota Kediri. Yang kedua kita sudah menerapkan SOP terkait dengan KKPD ini, dan yang ketiga kita juga melakukan PKS dengan Bank Jatim, dan yang keempat kita juga sudah menetapkan terkait dengan pemegang KKPD dan administrator KKPD, juga terkait dengan penetapan keputusan kepala daerah tentang besaran UP KKPD. Dan pemerintah Kota Kediri menjadi pemerintah daerah mungkin yang sudah menerapkan terkait dengan KKPD yang ke-11, dan alhamdulillah juga kita ini mungkin yang kedua terkait dengan penggunaannya. Mungkin daerah lain yang 9 tadi masih dalam tahap perwali dan mungkin PKS juga. Dan yang kedua terkait dengan ETPD ini juga ini merupakan pemerintah, program pemerintah yang sudah digencarkan terkait dengan ETPD ini, yang juga berguna untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan. Dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini kita laksanakan sudah seluruh OPD pengelola pendapatan daerah. Kalau mungkin kita sampaikan untuk pajak daerah sudah 100% kita menggunakan pembayaran secara non tunai, sedangkan untuk retribusi ini dari data kemarin ini sudah mencapai 99%. Dari 32 jenis retribusi itu hanya satu retribusi yang belum dalam proses, dan semoga nanti di minggu ini sudah mencapai 100%. Undangan kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan sambutan pemimpin cabang Bank Jatim Cabang Kediri yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Subeki. Disilakan. Kepala Bank Jatim Cabang Kediri Subeki menyambut baik kerjasama ini. Adanya KKPD dan KRIS ini akan mempercepat kinerja pemerintah Kota Kediri. Dengan penggunaan KRIS, semua akan tercatat dan tersimpan dengan baik. Ini masuk kriteria yang boleh dikata 10 besar dari bawah gitu ya. Saya juga kaget pertama kali ini, mungkin Pak Joy yang juga ada di sana, Pak Sekda juga ya. Sampai Pak Sekda itu enggak diajak bicara itu kayak gimana gitu. Kayak wis gak konek belas masuk Kota Kediri, kota gede kok nomor 10 dari bawah gitu. Wah itu wis pokoknya wajahnya, beliaunya pada saat itu wis pokoknya seru gitu. Ya alhamdulillah dari sana, terus kemudian 1 minggu lah dari luar biasa Pak, timnya Kota Kediri luar biasa menurut saya. Karena apa? Bergerak cepat dan nggak sampai 1 bulan. Ini sudah tinggal 1 saja yang belum disampaikan Pak. Insya Allah nanti bergerak kepada Kabupaten Kediri sama insya Allah ya. Nah, dari ini alhamdulillah tinggal 1 langkah insya Allah sudah selesai Pak ya. Tapi bukan berarti selesai. Nah setelah diimplementasikan pelaksanaannya Pak, nanti kita akan melakukan monitoring. Nanti kalau bisa kita akan lakukan secara monitoring berkala, kalau bisa memang harus lakukan ke lokasi kepada user dan sebagainya, sehingga nanti benar-benar pelaksanaan launching hari ini tidak hanya seremonial saja. Seremonial dibuka, di launching sudah selesai. Harapan kami benar-benar pelaksanaan KKPD maupun optimalisasi KRIS nanti ini untuk PAD benar-benar terjadi. Nah, itu yang akan kita rasakan mungkin setelah ya ke tahun ini sampai dengan 2024. Itu yang pertama Pak yang akan kita
kan titipannya dari direksi. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Kediri yang sudah luar biasa supportnya, bahkan menggebu-gebu supaya merubah dari 10 besar menjadi yang dari bawah minimal menjadi 10 besar dari atas, ya, yang dari bawah ke atas. Itu. Nah, kami juga terima kasih kepada saudara kami yang dari Bank BNI, dan jujur Bank Jatim ini sudah kerjasama Pak Dodi, Pak Indiko dengan bank lain, ya saya sebut aja Bank Mandiri Pak Dito, ya. Kalau di Kediri Pak Dito. Cuman ada beberapa hal yang sinkronisasinya perlu disinkronkan, lebih disinkronkan. Ternyata sinkronisasinya ini yang malah lebih sinkron malah Pak Indiko, karena di Wes baru Pak. Wes baru itu nanti kalau sinkron ya sudah. Ini yang mandikan ini Pak Coy, ya, Gus Coy yang selalu membimbing kita. Akhirnya dari situ ngomong-ngomong udah jadi ya sudah, alhamdulillah. Nah, akhirnya terwujudlah hari ini bahwa kartu kredit pemerintah daerah ini disupport juga oleh dari Bank BNI. Jadi kenapa Bank Jatim kok tidak memberikan kartu kredit, karena memang Bank Jatim belum buku 3. Jadi Bank Jatim belum bisa menerbitkan kartu kredit. Oke. Karena memang masih belum buku 3. Nah, supaya bisa kami co-branding dengan bank yang mempunyai kapasitas yang lebih besar, ya Bank Himbara. Kita sudah kerjasama dengan Bank Mandiri, dan yang kedua adalah Bank BNI. Dan ke hari ini adalah pilot project pertama kali KKPD ini dengan Bank BNI. Nah, terima kasih. Kami juga terima kasih, bahkan tetangga saya sudah, karena sebelumnya di Blitar juga sudah kontak dengan BNI sana. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan launching, ya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi cikal bakal yang baik, yang positif untuk Bank Jatim dan juga kepada Bank BNI yang selalu support untuk ini. Nah, kenapa? Bank itu sekarang sudah jatuh, tidak ada lagi yang namanya bank besar, bank kecil, tidak. Jadi bank umum sekarang sudah menjadi satu, kemudian semua kalau bisa sudah jadi satu. Jadi ATM sudah ada ATM bersama, ya, satu kartu dipakai untuk bersama-sama, ya. Terus kemudian ATM Prima juga begitu, ATM Ring juga begitu, semua sudah bersama-sama. Jadi jangan khawatir bahwa kartu ATM satu itu nggak bisa digunakan di mesin ATM BNI, Bank Jatim, ataupun BRI, Mandiri dan sebagainya, semuanya bisa. Nah, sekarang yang luar biasanya lagi bahwa ini yang dari Bank Indonesia, Gus Coy ini, KRIS. Nah, ini KRIS ini adalah pembersatuan satu bank seluruh Indonesia menjadi satu KRIS untuk semuanya. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau yang disampaikan Pak Jody tadi ya bank gede boleh dikata nek merugi enggak, cuman investasinya tinggi kan, gede besar gitu. Nah, Bank Jatim ini bank regional. Ya, kami selaku Bank Jatim ya sangat diuntungkan karena regional nyusul kepada bank yang gede-gede ibaratnya gitu. Karena bank kami regional, mungkin teknologi kita ini sudah support, tapi karena kita join dengan bank yang gede-gede, akhirnya kita ketularan gedenya. Walaupun gedenya mungkin kami hanya di kakinya, misalnya nempel kami hanya di kakinya saja, tidak apa-apa. Yang penting kan kami nempel ikut kemana-mana, ya. Jadi kartu Bank Jatim, walaupun Bank Jatim regional Jawa Timur sampai dengan Malaysia pun bisa digunakan. Itu karena kami nempel yang bank gede-gede. Terima kasih Pak Soya bimbingannya, ya. Ya, dari sinilah kami Bank Jatim totalitas, ya, izin nanti untuk percepatan digitalisasi dan juga gerakan non tunai dari pemerintah Kota Kediri ini, kami akan totalitas untuk supportnya sehingga nanti benar-benar akuntabel pelaksanaan dari transaksi yang ada di Kota Kediri ini benar-benar sudah bisa dipertanggungjawabkan yang luar biasa. Sehingga harapan kami ke depan nanti bahwa pegawai pemerintah Kota Kediri termasuk pegawai Bank Jatim nanti bisa istilahnya tidur nyenyak, makan enak, duduk pun senang gitu ya. Karena sudah gak lagi diburu data ini, data itu dan sebagainya. Di sangsai kami ini dan itu sebagainya karena sudah tercatat semuanya secara digitalisasi. Dan keuntungan dari digitalisasi ini nanti semuanya akan tersimpan dengan baik sehingga dibutuhkan sewaktu-waktu pun akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti pemerintah kota nggak usah khawatir, pemerintah butuh transaksi ini dan buat surat saja sudah, biar jam repot Bank Jatim. Jadi pemerintah kota tenang-tenang saja karena sudah tercatat semua pakai KRIS maupun KKPD penggunaannya dan juga non tunai semuanya, maka pemerintah kota tenang-tenang saja. Surat buat surat Pak BG tolong siapkan data tahun 2010 misalnya sampai dengan 2022 udah
biarkan Bank Jatim yang pusing. Ya. Dan insya Allah karena data semua sudah tersentral, insya Allah pusingnya kami pun nggak akan lama-lama. Karena Puyol 38 sudah tidak berlaku lagi. Ya. Nah, Udah 38 sudah nggak berlaku lagi. Jadi pusing kami cukup sebentar saja. Cukup minum kopi pahit, insya Allah semua sudah tidak pusing kembali. Demikian kami menyampaikan dari manajemen. Dan hadirin yang kami hormati, berikut kita akan ikuti bersama sambutan Wali Kota Kediri yang terhormat Bapak Abdul Abu Bakar. Disilakan. Launching kartu kredit pemerintah daerah dan kris retribusi dibuka secara langsung oleh Wali Kota Kediri. Menurut Wali Kota Kediri, adanya KKPD ini akan mempercepat proses pengadaan di Kota Kediri. Dan melalui KKPD, nantinya segala pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD akan dipenuhi dulu oleh bank penerbit KKPD, yakni Bank Jatim dan BNI. Saat ini penggunaan KKPD diterapkan di BPPKAD, namun ke depan setiap OPD harus menggunakan KKPD. Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, menambahkan untuk pembayaran retribusi melalui kris ini adalah hal yang harus dilakukan. Sebab saat ini masyarakat sudah semakin terbiasa dengan cashless. Saat ini, kata Mas Abu, semua dilakukan secara digital, di mana hal itu akan mempermudah serta meminimalisasi persepsi orang mengenai uang berhenti di pemerintah. Penggunaan kris ini juga menekan resiko kebocoran penerimaan retribusi. Harapannya PAD Kota Kediri semakin meningkat. Lebih kencang lagi, ditambah lagi ada kebijakan dari Pak Presiden TKDN, kalau nggak salah seperti itu. Penggunaan produk dalam negeri. Nah, mudah-mudahan ini juga akan membuat nuansanya jadi banyak berubah, yaitu kita bisa mendorong UMKM kita juga. Sekaligus juga di sini saya sebenarnya sudah lama sih sebenarnya terkait dengan kebiasaan orang sekarang yang membayarnya lewat mana-mana. Ada lewat kris, ada lewat aplikasi, ada lewat ini, ada lewat itu. Nah, tentu BPPKAD juga harus membuka seluas-luasnya beserta OPD-OPD tempat-tempat pembayaran itu. Tidak hanya kalau dulu bayar PDAM ya di PDAM Bapak Ibu, tapi siapa yang mau datang ke kantor PDAM? Atau siapa yang mau datang ke kantor BPPKA? Kalau ke perbankan masih enak ya mungkin ya, karena orangnya baru-baru terus Pak kalau saya lihat di perbankan yang di front office. Tapi kalau di BPPKA, di PDAM, karena sekarang juga semua orang pada nggak bawa uang. Saya sudah bilang nggak pernah bawa uang, memang nggak punya uang juga. Bayarnya lewat HP ya, bayarnya lewat HP. Semua kita lakukan secara digital sekarang. Nah, ini akan mempermudah dan meminimalisasi persepsi orang terkait uang mandek di pemerintah. Jadi uangnya nggak ada, hanya catatan saja. Hanya catatan saja. Jadi pemerintah hanya pegang juru catatnya saja pemerintah. Kita tahu. Seperti sekarang ini saya tahu hari ini Pak Sugeng sudah ngutip berapa, masyarakat sudah bayar berapa PAD per hari ini, itu kita tahu, tapi hanya tahunya catatan. Lihat uangnya dari tahun berapa sampai sekarang, menjabat tahun 2009 sampai sekarang saya belum pernah lihat uangnya Pak. Sama sekali nggak pernah lihat uangnya. Uangnya segini banyak nggak pernah. Jadi uangnya hanya di bank lalu dicatat. Ini bagus menurut saya Bapak Ibu. Ini bagus supaya akuntabilitasnya pun juga terjaga dengan baik dan tercatat dengan rapi. Nah, kira-kira itu saya berharap mudah-mudahan dengan dibukanya akses layanan yang sangat bagus ini, kartu kredit pemerintah daerah, lalu kris pembayaran untuk PAD ini akan mempercepat arus keuangan yang masuk ke pemerintah daerah. Jadi orang bisa makin jelas memilih, oh aku mau pakainya yang ini. Nah, sekali lagi sukses dan mudah-mudahan segera berjalan dengan lancar. Tapi pertama kali ini BPKAD dulu. Setelah BPKAD baru. Nah, saya berharap supaya cepat segera dilaksanakan di OPD lain. Kalau nanti OPD lain berjalan maka akan jauh lebih enak. Pak Sekda juga akan jauh lebih tenang gitu ya. Nah,
Kalau rapat kan ada duitnya apa enggak? Sudah direncanakan, sudah dibayarkan apa belum? Harusnya sudah dibayarkan tapi belum dibayarkan. Nah ini kan memperlambat. Akhirnya garapannya jelek. Harapan saya terakhir, karena sekarang semua sudah enak, saya berharap penyedia barang, lalu juga memperbaiki layanannya juga, memperbaiki supaya mereka kerjanya juga profesional, memberikan yang terbaik untuk pemerintah daerah Kota Kediri. Karena saya lihat pemerintah daerah Kota Kediri harganya bagus menurut saya, cukup bagus harga yang ditetapkan oleh Pemda. Nah sehingga nanti penyedia barang juga harus memberikan yang terbaik juga. Saya kira mungkin itu saja. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Akan menekan tombol secara bersama-sama. Kita dengan hitungan mundur dengan di hari ini Jumat 6 Oktober 2023 launching kartu kredit pemerintah daerah Dan Kris Perubahan Daerah dan Retribusi Daerah 2023. 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Secara resmi launching kartu kredit pemerintah daerah Kota Kediri dan juga penerimaan daerah dan retribusi Kota Kediri secara resmi di launching oleh Bapak Wali Kota Kediri. Dan berkenan untuk berada di atas atau di depan panggung, kita akan menyerahkan simbolis smoke aki untuk menyerahkan kepada Bapak Wali Kota. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Secara resmi BPKAD Kota Kediri juga akan menjadi pilot project untuk kartu kredit pemerintah daerah. Ikuti bersama dari Bank Jatim kepada Kepala BPKAD Kota Kediri. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia pemberian kartu kredit berupa mock-up. Dan selanjutnya Vicky. Dan selanjutnya untuk simbolis mock-up untuk optimalisasi penerimaan daerah menggunakan kris dari Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kediri kepada perwakilan unit layanan masyarakat Kota Kediri atas transaksi pembayaran Dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mengurangi resiko penyimpangan. Manfaat penggunaan KKPD. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi pembayaran. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Mengurangi risiko korupsi dan penyimpangan. 4. Mendukung program non-tunai pemerintah. 5. Meningkatkan pelayanan publik. Baik, pertemuan yang sangat meriah itu dia. Ini disampaikan oleh Bapak Wali Kota juga. Yang pertama, ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas terkait dengan transaksi pembayaran. Selain itu, juga ini untuk mengurangi fraud atau mungkin juga risiko-risiko terhadap penyimpangan, dan juga ini juga untuk mendukung program pemerintah terhadap pembayaran secara non tunai. Dan terkait dengan KKPD ini memang
sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2022 ini harus dilaksanakan di tahun 2023. Dan alhamdulillah juga tadi disampaikan bahwa pemerintah Kota Kediri ini adalah pemerintah yang sebetulnya kalau penggunaan ini mungkin yang ketiga atau yang keempat, tetapi dalam proses kita yang kota yang 11 dalam proses untuk KKPD ini. Dan sedangkan untuk kris yang terkait dengan pembayaran untuk mempermudah masyarakat terkait dengan non tunai ini kita sudah menyediakan sebetulnya di tahun 2023 awal sudah ada beberapa OPD yang sudah memakai, tapi dengan percepatan ini alhamdulillah juga sudah 99% dari OPD penghasil sudah menggunakan pembayaran secara non tunai. Dan semoga ini bisa menjadi awal yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja. Dan di sisi belanja Pemerintah Kota Kediri sudah 100% menggunakan pembelanjaannya secara non tunai. Dan semoga dengan launching ini juga memperkuat kita berkaitan dengan khususnya KKPD ini agar penyerapan disampaikan oleh Pak Wali juga penyerapan agar lebih optimal, karena tadi sampaikan pemerintah bisa langsung transaksi, nanti pembayarannya di belakang, dan ini kan secara otomatis akan mempermudah dalam proses pengadaan barang jasa dan juga proses untuk pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tim Liputan, Doho TV.